Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, perkenalkan saya Erniuliana, mahasiswa PJJ Akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Bagian pertama, untuk soal teori, pertanyaan pertama yaitu menjelaskan mekanisme translasi mata uang asing. Translasi laporan keuangan mata uang asing adalah proses konversi mata uang fungsional entitas anak ke dalam mata uang pelaporan entitas induk. Tahapannya yang pertama itu penentuan mata uang fungsional atau functional currency. Jika mata uang lokal sama dengan mata uang fungsional, maka digunakan metode kurs sekarang atau current rate method. Lalu jika mata uang lokal tidak sama dengan mata uang fungsional, maka dilakukan restatement di mana transaksi disesuaikan seolah-olah sama mata uang fungsionalnya. Kemudian yang kedua ada metode kurs sekarang. Ada beberapa akun. Yang pertama ada aset dan liabilitas. Jenis kursnya kurs penutupan, yaitu kurs yang berlaku pada tanggal neraca atau akhir periode pelaporan. Yang kedua ada akun pendapatan dan beban. Jenis kursnya kurs rata-rata, yaitu kurs rata-rata tertimbang selama periode pelaporan. Digunakan untuk merefleksikan nilai wajar transaksi sepanjang tahun. Lalu ada akun modal saham capital stock, yaitu kurs pada jenis kursnya kurs historis, yaitu kurs pada tanggal penerbitan atau perolehan modal saham. Yang keempat ada dividen. Jenis kursnya adalah kurs tanggal transaksi, yaitu kurs pada tanggal pengumuman atau pembayaran dividen. Yang terakhir ada saldo laba atau return earnings. Jenis kursnya adalah saldo bawaan, yaitu saldo laba dari tahun sebelumnya yang sudah ditranslasi, ditambah laba bersih translasi, dan dikurangi dividen translasi tahun berjalan. Untuk pertanyaan kedua, ada menjelaskan transaksi forward dan swap terjadi. Transaksi forward dan swap ini mengunci harga atau mengubah resiko di masa depan. Yang pertama, untuk penjelasan transaksi forward atau kontrak berjangka, yaitu perjanjian untuk membeli atau menjual mata uang asing atau aset lain pada tanggal spesifik di masa depan dengan harga yang disepakati hari ini atau disebut dengan forward rate. Yang pertama ada penetapan kontrak. Penentuan jumlah aset, yaitu kuantitas mata uang yang akan dipertukarkan. Lalu ada harga forward, yaitu nilai tukar yang akan digunakan yang berbeda dari harga spot hari ini. Kemudian ada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal spesifik di masa depan ketika pertukaran harus terjadi. Contohnya, misalnya membeli 1 euro dengan harga Rp16.000 3 bulan dari sekarang. Yang kedua ada pelaksanaan atau tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo, kedua pihak wajib melaksanakan perjanjian. Pembeli membayar dengan mata uang pelaporan sesuai forward rate yang telah disepakati. Lalu penjual menyerahkan mata uang asing yang disepakati. Contohnya, membeli 1 euro dengan harga Rp16.000 tanpa peduli kurs spot atau kurs pasar hari itu, yang naik menjadi Rp17.000 atau turun menjadi Rp15.000. Kemudian ada transaksi swap atau pertukaran, yaitu perjanjian jangka panjang antara dua pihak untuk saling menukarkan aliran kas atau cash flow berdasarkan jumlah pokok hipotesis selama periode waktu tertentu. Swap mata uang melibatkan pertukaran pokok dan bunga dalam dua mata uang yang berbeda. Fungsi utamanya adalah mengelola utang atau kewajiban jangka panjang dan mengubah risiko suku bunga atau mata uang pokok pinjaman. Tahapannya itu ada pertukaran pokok awal, di mana kedua pihak menukarkan jumlah pokok yang setara, tetapi dalam dua mata uang berbeda menggunakan kurs spot pada hari itu. Contohnya, pihak A memberi $1 juta kepada pihak B, lalu pihak B memberi 800.000 pounds kepada pihak A. Berikutnya tahapannya ada pertukaran pembayaran berkala.
di mana kedua pihak melakukan pertukaran pembayaran bunga berdasarkan jumlah pokok nasional dan suku bunga yang disepakati, bisa tetap atau mengambang dalam mata uang yang berbeda. Contohnya pihak A membayar bunga dolar ke pihak B dan pihak B membayar bunga dengan mata uang pounds ke pihak A. Lalu pertukaran pokok akhir. Pada tanggal jatuh tempo kontrak, kedua pihak kembali menukarkan jumlah pokok awal. Tujuannya untuk mengembalikan posisi mata uang ke posisi semula. Contohnya, pihak A mengembalikan 800.000 pound sterling dan pihak B mengembalikan 1 juta dolar. Pertanyaan ketiga untuk soal teori ada mengenai laporan keuangan intern menurut PSAK nomor 3B atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan intern adalah laporan keuangan yang berisi informasi keuangan untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun. Misalnya, periode triwulan, semester, atau bulan. Yang pertama ada laporan keuangan intern menurut PSA 3 PSAK 3 revisi tahun 2010 yang mengatur format dan isi minimum dari laporan keuangan intern. Standar ini menganut pendekatan di mana periode intern dianggap sebagai periode pelaporan tersendiri. Isi minimum yang ada pada laporan itu ada neraca, laporan laba rugi, lalu ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan penjelasan terpilih. Kemudian untuk prinsip pengukuran dan pengakuannya, yang pertama ada konsistensi, di mana kebijakan akuntansi yang diterapkan harus sama dengan kebijakan yang digunakan dalam laporan tahunan. Kemudian ada pengakuan pendapatan, di mana pendapatan yang diterima secara musiman tidak boleh diantisipasi atau ditangguhkan. Dan yang terakhir ada pengakuan beban, yaitu beban yang timbul secara tidak merata, misalnya biaya perbaikan tahunan atau bonus, harus diantisipasi atau ditangguhkan hanya jika hal tersebut juga sesuai untuk tujuan pelaporan akhir tahun. Pertanyaan selanjutnya tentang ketentuan periode penyusunan laporan keuangan intern untuk perusahaan emiten berdasarkan aturan OJK. Jadi, bagi emiten atau perusahaan publik di Indonesia, ketentuan penyusunan dan penyampaian LKI itu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, jenis laporannya ada laporan triwulan 1 atau kuartal 1, batas penyampaiannya maksimal 60 hari setelah tanggal akhir periode, dan statusnya adalah unaudited atau tidak diaudit. Lalu ada laporan semester 1 atau kuartal 2. Batas waktu penyampaiannya maksimal 60 hari. Jika di review terbatas atau 90 hari jika diaudit. Statusnya wajib diaudit atau di review terbatas. Kemudian ada laporan triwulan 3 atau kuartal 3. Batas waktu penyampaiannya maksimal 60 hari setelah tanggal akhir periode. Statusnya unaudited. Lalu yang terakhir ada laporan tahunan. Batas waktunya maksimal 90 hari setelah tanggal akhir tahun buku dan wajib diaudit. Selanjutnya masuk ke soal kasus hitungan. Pertanyaan yang soal pertama, diketahui Lincoln International dengan akun receivable atau piutang dagangnya totalnya ada 81.300 US dollar yang terdiri dari 28.500 dolarnya tidak perlu penyesuaian. Lalu dalam mata uang Swedish krona itu ada 20.000, di mana saat awal dicatat sebesar 11.800 dolar. Dan dalam British Pounds-nya itu sebesar 25.000, saat awal dicatat sebesar 41.000 dolar. Kemudian ada accounts payable atau akun hutang dagang dengan totalnya sebesar 38.900 dolar. Ini terdiri dari 6.850 dolarnya US dollar. Kemudian Canadian dollars-nya ada 10.000 yang pada awal dicatat 7.600 dolar. Lalu dalam British Pounds itu ada 15.000 yang saat awal dicatat 24.450 dolar. Dengan ketentuan kurs per 31 Desembernya itu 31 Desember 2011 untuk 1 Swedish krona itu kursnya 0,66, 1 pounds British Pounds itu 1,65 dolar,
Dan untuk Canadian dolarnya ada 0,7, kursnya 0,7. Pertanyaan yang pertama itu menentukan keuntungan atau kerugian selisih kurs bersih yang harus dicatat dalam laporan laba rugi tahun 2011. Nah, yang pertama itu adalah akun aset, account receivable atau piutang. Untuk piutang dalam bentuk Swedish krona itu ada 20.000, lalu dikonversikan dengan kurs pada akhir tahun itu ada sebesar 0,66, maka diperoleh nilainya $13.200. Dan diketahui nilai buku saat awal itu sebesar 11.800, maka selisihnya ada 1.400 US dollar, sehingga diperolehlah aset naik atau gain. Lalu piutang dalam bentuk pounds ada sebesar 25.000 dan dikonversikan dengan kurs akhir tahun untuk pounds itu 1,65, maka diperolehlah nilai 41.250 US dollar. Diketahui nilai bukunya di sini 41.000, maka diperoleh nilai selisih dari nilai buku dan nilai wajar ini sebesar $250, sehingga aset naik juga atau gain. Kemudian untuk akun accounts payable atau hutang dalam bentuk Canadian dollar itu ada 10.000, dikonversikan ke dolar 0,7, maka diperoleh nilainya 7.000 US dollar. Dan nilai bukunya diketahui 7.600, maka selisihnya diperoleh $600. Itu juga gain, sehingga utangnya menjadi berkurang, utang turun. Lalu utang dalam bentuk pounds itu sebesar 15.000, dikonversikan 1,65, sehingga diperoleh nilai wajarnya 24.750 US dollar. Lalu nilai bukunya ini diketahui tadi $24.450, sehingga diperoleh selisihnya 300 US dollar ini mengakibatkan kerugian sehingga utangnya naik. Maka di sini kita totalkan exchange gain-nya itu atau keuntungan bersihnya, setelah kita jumlahkan diperolehlah selisihnya sebesar 1.950 US dollar keuntungan bersih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menentukan jumlah akun piutang dan utang yang harus dilaporkan di neraca per 31 Desember 2011. Untuk schedule piutang, di sini piutang dalam mata uang US dollar itu sebesar 28.500, tidak perlu penyesuaian konversi, maka saldo di neraca tetap. Kemudian piutang dalam bentuk krona Swedia itu ada 20.000, kita konversikan dengan kursnya 0,66, diperolehlah saldo di neraca sebesar 13.200 US dollar. Lalu untuk piutang dalam bentuk pounds Inggris itu sebesar 25.000, kita konversi dengan kurs 1,65, diperoleh saldo di neraca 41.250 US dollar, sehingga total dari akun piutang pada neraca itu saldonya 82.950 US dollar. Pertanyaan selanjutnya, menentukan jumlah akun piutang dan utang yang harus dilaporkan di neraca. Di sini untuk akun yang schedule utang dagang. Untuk utang dalam mata uang US dollar itu ada 6.850, tetap tidak perlu penyesuaian kurs. Lalu dalam utang dalam dolar Kanada itu ada 10.000, kita konversikan 0,7 kursnya, maka diperoleh saldo di neraca sebesar 7.000 US dollar. Lalu ada utang dalam pounds Inggris sebesar 15.000, kita konversi ke kursnya 1,65, diperoleh saldo di neraca 24.750 US dollar. Maka total accounts payable pada neraca saldonya 38.600 US dollar. Berikutnya pertanyaan ketiga, membuat jurnal pelunasan piutang untuk tahun 2012. Piutang dalam bentuk
mata uang US dollar sebesar 28.500 sehingga jurnalnya yaitu cash pada accounts receivable atau kas pada piutang dagang masing-masing sebesar 28.500 US dollar. Kemudian untuk jurnal pelunasan piutang di tahun 2012 dalam bentuk krona Swedia, perhitungannya itu kita mengkalikan dengan kurs yaitu 20.000 dikalikan dengan 0,67 diperolehlah konversinya 13.400 sehingga karena ini pelunasan piutang maka cashnya berada di debit, lalu untuk kreditnya itu account receivable yang berkurang ditambah dan exchange gain yaitu selisih dari kurs yang naik yang per 31 Desember itu kursnya 0,66 ketika di tahun 2012 kursnya berubah menjadi 0,67 maka selisihnya itulah menjadi exchange gain sebesar 200 dolar. Maka jurnalnya cash sebesar 13.400 dolar pada account receivable sebesar 13.200 dan exchange gain-nya 200 dolar. Kemudian untuk piutang dalam bentuk pound Inggris itu kita menghitung dengan di sini kursnya turun pada saat 31 Desember itu 1,65, ketika di tahun 2012 naik menjadi 1,63 US dollar sehingga ketika kita konversi terdapat selisih rugi sebesar 500 US dollar. Maka karena pelunasan piutang, cashnya bertambah berada di debit sebesar 40.750 US dollar. Lalu kita debit juga ruginya menjadi 500 US dollar selisihnya, dan yang berada di kredit adalah akun receivable, akun pelunasan piutangnya berkurang berada di kredit sebesar 41.250 US dollar. Kemudian untuk jurnal pelunasan utang tahun 2012 itu utang dalam bentuk US dollarnya sebesar 6.850, maka jurnalnya accounts payable pada cash atau hutang pada kas masing-masing sebesar 6.850 US dollar. Hutangnya berkurang berada di debit, kasnya juga berkurang berada di kredit. Lalu jurnal pelunasan utang pada tahun 2012 untuk hutang dalam mata uang dolar Kanada itu terjadi kenaikan kurs. Per 31 Desember kursnya 0,7, lalu pada saat pembayaran itu kurs naik menjadi 0,71 sehingga terdapat selisih sebesar 100. Itu merupakan exchange loss atau kerugian. Maka jurnalnya accounts payable sebesar 7.000 dan exchange loss 100 pada cash sebesar 7.100 dolar. Account payable dan exchange loss berada di debit, pembayaran utangnya berkurang, lalu cashnya juga berkurang berada di kredit. Kemudian untuk jurnal pelunasan utang dalam bentuk pounds Inggris terdapat penurunan kurs juga di sini per 31 Desember kursnya 1,65, lalu pada saat pembayaran kursnya turun jadi 1,62, maka terdapat selisih gain sebesar 450 US dollar. Maka jurnalnya accounts payable atau utang di debit sebesar 24.750 US dollar pada cashnya berkurang sebesar 24.300 dan gainnya sebesar 450 US dollar. Kemudian masuk ke soal hitungan nomor 2. Diketahui PIL dan Zoo of London, di mana PIL menggunakan mata uang US dollar sebagai mata uang pelaporan, mengakuisisi seluruh saham dari Zoo of London yang mata uangnya itu British Pound seharga 800.000 US dollar di tanggal 1 Januari 2011, di mana pada saat itu kursnya 1,60 US dollar per
British Pound. Kemudian diketahui lagi ada akun capital stock-nya sebesar 400.000 dan return earnings-nya sebesar 100.000 British Pound. Nah, ketentuannya kursnya itu current exchange rate-nya per 1 Januari 2011 itu 1,6. Untuk average exchange rate-nya 1,63, rate forecast dividend 1,62, dan current exchange rate per 31 Desember 2011 1,65. Pertanyaan yang pertama itu mengubah laporan keuangan milik Zoo of London yang mata uangnya British Pound menjadi US dollar miliknya Till per 31 Desember 2011. Sehingga jawabannya untuk current exchange rate itu atau aset kewajiban per 31 Desember itu sama dengan 1,65 dolar. Lalu untuk pendapatan average exchange rate, pendapatan dan beban tahun 2011 itu 1,63 US dollar. Lalu historical exchange rate-nya atau nilai tukar historis atau tanggal akuisisi untuk 1 Januari 2011 itu kursnya 1,6 US dollar. Rate forecast dividends-nya, pembayaran dividen itu 1,62, dan penyesuaian translasi atau translation adjustment-nya yaitu akun penyimbang di sisi kredit atau debit. Kemudian di sini terdapat akun debit dan akun kredit. Pertama kita akan membahas akun yang berada di posisi debit. Pertama ada cash, itu saldonya 20.000 pounds. Kemudian kita konversikan untuk kursnya 1,65, maka saldonya menjadi 33.000 US dollar. Kemudian accounts receivable piutang itu 70.000 pounds, kita konversikan menjadi saldonya 115.500 US dollar. Lalu ada akun inventory, saldonya 50.000 pounds, lalu kita konversi, diperoleh nilai 82.500 US dollar. Kemudian ada akun equipment sebesar 800.000 pounds, kita konversi, beroleh nilai 1.320.000 US dollar. Lalu ada akun cost of sales, di sini saldonya 350.000 pounds, kita konversi dengan kurs rata-ratanya 1,63 menjadi 570.500 US dollar. Lalu untuk depreciation expense, beban depresiasi, saldonya itu 80.000 British pounds, kita konversi menjadi 130.400 US dollar. Lalu untuk akun operating expense atau beban operasi itu ada 100.000 British pound, dikonversikan diperoleh nilai 163.000 US dollar. Terakhir akun debitnya ada dividen dengan saldonya 30.000 pounds. Kita konversikan untuk dividen kursnya 1,62, maka diperoleh saldonya 48.600 US dollar. Sehingga total dari akun yang berada di debit saldonya untuk dengan kurs mata uang British Pound itu 101.500.000, untuk yang saldo yang telah dikonversi sebesar 2.463.500. Lalu selanjutnya ada akun yang berada di posisi kredit. Yang pertama, accumulated depreciation itu sebesar 330.000 British Pound. Kita konversikan diperoleh nilai 544.500 US dollar. Lalu ada accounts payable atau utang itu 70.000 pounds, kita konversikan diperoleh nilai 115.500 US dollar. Lalu ada capital stock itu 400.000 pounds. Kita kursnya di sini historical, maka dia menggunakan kursnya sebesar 1,6, diperoleh nilai 640.000 US dollar. Lalu ada return earnings per 1 Januari itu 100.000, kita konversikan diperoleh nilai 160.000 US dollar. Dan terakhir ada sales penjualan
Saldonya 600.000 British, kita konversikan diperoleh nilai 978.000 US dollar. Maka total akun yang berada pada posisi kredit itu dalam mata uang British Pound sebesar 1.500.000 British Pounds, dan untuk saldo yang sudah dikonversi, akun yang berada di posisi kredit saldonya 2.438.000 US dollar. Nah, tadi akun debitnya itu sebesar 2.463.500. Maka terdapat selisih dengan akun yang sebelah kredit. Itulah selisihnya itu yaitu equity adjustment from translation. Maka total dari translasinya itu sebesar 2.463.500. Untuk soal hitungan kedua, pertanyaan selanjutnya itu membuat jurnal transaksi untuk akun investment milik Su di tahun 2011. Maka jurnal pada tanggal 1 Januari 2011 yaitu investment in Su pada cash, di mana jumlahnya masing-masing sebesar 800.000 US dollar. Jadi jurnal ini mencatat akuisisi 100% saham milik Su of London, di mana dia memiliki, diketahui tadi soal, dia memiliki capital stock-nya 400.000 pounds, lalu return earnings-nya 100.000 British pounds, sehingga kita konversikan jumlahnya, kita konversi ke kurs dolar 1,6, diperolehlah 800.000 US dollar. Lalu ada jurnal transaksi untuk akun investment Su di 2011. Jadi selama 2011 itu dia mencatat dividen dari milik Su sebesar 30.000 British, kita konversi ke kurs dolarnya sehingga diperoleh nilai 48.600. Maka jurnalnya cash pada investment Su, cashnya bertambah, jadi posisinya di debit masing-masing sebesar 48.600 dolar. Lalu untuk keuntungan atau kerugian translasi, di sini terdapat perhitungan. Yang pertama itu ada aset bersih awal, itu sebesar 500.000 pounds. Kemudian terdapat perubahan kurs dari 1,65 ke 1,6, selisihnya 0,65. Kita konversikan, diperoleh keuntungan gain 25.000. Ditambah dengan laba bersihnya ada 70.000 pounds. Terdapat perubahan kurs dari 1,65 ke 1,63, selisihnya 0,02, maka kita peroleh nilai 1.400 gain. Dan dikurang dengan dividen. Dividennya 30.000 pounds. Lalu terdapat perubahan kurs dari 1,65 ke 1,62, maka selisihnya 0,03. Kita konversikan, maka terdapat loss, kerugian sebesar 900 US dollar. Sehingga total keuntungan translasi dari translasi ini sebesar 25.500 US dollar, yaitu tadi aset bersih awal kita tambah dengan laba, lalu kita kurangkan dengan dividen kerugian, sehingga totalnya keuntungan translasi sebesar 25.500 US dollar. Baiklah, terima kasih atas perhatian Ibu. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.